Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Monkey King. Film ini dibintangi oleh tokoh utama yaitu Donnie Yen Yashobat. Donnie Yen di sini berperan sebagai Sun Wukong. Film ini menceritakan tentang kehidupan antara para iblis dan para dewa di langit. Di mana dulunya mereka hidup saling berdampingan, akan tetapi, suatu hari para iblis membuat kekacauan di kerajaan langit dan ingin merebut Singgasana sang kaisar langit. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya. ようこそ、見てください。 Di awal film, kita diperlihatkan dengan perkelahian antara para iblis dan para dewa. Para iblis ini dipimpin oleh Raja Kerbau yang bernama Gumoong dan para dewa dipimpin oleh Kaisar Langit yang bernama Sawujing. Di sini, Gumoong ingin merebut kerajaan langit dan ingin membunuh Sawujing. Akan tetapi kekuatan Gumoong berbeda jauh dengan kekuatan Raja Langit. Yang dimana Raja Langit bisa berubah menjadi seekor naga raksasa, dan dia dengan mudah berhasil mengalahkan siluman kerbau dengan mengikatnya menggunakan aliran cakra yang berupa naga biru. Di saat Raja Langit ingin membunuh siluman kerbau ini, tiba-tiba adik dari Raja Langit ini pun datang, dan menghalangi kakaknya untuk membunuh siluman kerbau. Wanita ini bernama Chang'e. Mereka berdua saling mencintai, akan tetapi peraturan di langit menjelaskan, bahwa dewa dan iblis tidak boleh saling mencintai. Raja Langit pun akhirnya mengampuni siluman kerbau dan tidak membunuhnya, karena tidak tega dengan adik wanitanya. Akan tetapi para iblis harus dihukum atas perbuatannya, karena sudah membuat kekacauan dan kerusakan di kerajaan langit. Mereka berdua pun beserta para iblis, diturunkan di bumi di tempat gunung berapi. Dan jika para iblis membuat kekacauan lagi, maka semua iblis akan dimusnahkan. Setelah peperangan tersebut yang membuat kerusakan di kerajaan langit, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang bernama Dewi Nua. Dewi Nua datang, dan melihat istana langit rusak parah. Bencana di mana-mana, dia mengorbankan diri dan mengubah tubuhnya menjadi ribuan kristal untuk memperbaiki istana langit. Dan dia juga membangun gerbang kristal kayangan, supaya para iblis tidak bisa masuk lagi ke istana langit. Kemudian salah satu dari kristal tersebut turun ke bumi, dan dengan keajaiban di dalam kristal tersebut terlahir seorang bayi. Yang dimana bayi itu berupa seekor kera. Beberapa tahun kemudian, seekor kera tersebut sudah tumbuh sedikit dewasa, dan kera itu bertemu dengan seekor rubah kecil. Mereka berdua saling bertatapan dan juga saling menempelkan tangan. Akan tetapi kejadian itu membuat seekor rubah kecil itu harus terlempar karena terkena kekuatan dari kristal tersebut. Dan akhirnya pun bayi kera itu terbebas dari kristal tersebut. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan seorang pria tua, yang sedang didatangi oleh Dewi Kuan Yin, untuk mendidik seekor kera yang telah lahir dari serpihan kristal Dewi Nua. Pria tua ini bernama Guru Putih. Dewi Kuan Yin menjelaskan kepada Guru Putih, bahwa, jika kera tersebut tidak didik dan diberikan nasihat yang baik, maka kera tersebut bisa menjadi sebuah bencana. Di scene berikutnya, setibanya Guru Putih di tempat kera sakti tinggal, akhirnya Guru Putih menemukan kera sakti yang sedang dicarinya. Di tempat itu Guru Putih berkata kepada kera sakti tersebut, bahwa dia bisa menghidupkan kembali kupu-kupu yang telah mati, yang sedang dipegang olehnya itu. Kupu-kupu itu pun akhirnya hidup kembali, dan kera sakti kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Guru Putih. Setelah kera itu melihat kehebatan dari Guru Putih, dia pun meminta kepada Guru Putih untuk mengajarinya jurus tersebut. Guru Putih pun bersedia mengajarinya, dan dia mengajak kera itu ke tempat belajar miliknya. Setibanya mereka di tempat belajar, kera sakti itu pun diperkenalkan dengan murid Guru Putih lainnya, dan kera sakti ini diberi nama Sun Wukong oleh Guru Putih. Di tempat itu Sun Wukong diajari 72 jurus perubahan oleh Guru Putih, dan Sun Wukong pun sangat senang sekali. Beberapa hari kemudian, di tempat belajar, Sun Wukong terlihat malas-malasan untuk belajar. Sehingga salah satu murid dari Guru Putih mengejek Sun Wukong, bahwa seekor kera tetaplah seperti binatang, dan tidak akan bisa menguasai 72 jurus perubahan itu. Sun Wukong yang mendengar perkataan itu pun sangat marah, dan dia menghajar pria itu sambil membuktikan bahwa Sun Wukong sudah menguasai jurus itu sudah lama.
Beberapa waktu kemudian, Guru Putih pun datang dan memarahi Sun Wukong yang telah membuat keributan di tempat belajarnya. Sampai di waktu malam hari, Guru Putih berkata kepada Sun Wukong bahwa sudah waktunya dia pergi, karena jurus yang diajarkan Guru Putih kepadanya sudah dia kuasai semua. Di situ Sun Wukong merasa sedih, karena dia harus berpisah dengan gurunya yang sudah mendidiknya di waktu kecil sampai dia dewasa. Di scene berikutnya, di tempat Gunung Huako, para kera Sun Wukong telah diserang oleh sosok siluman batu raksasa, yang membuat mereka jadi berlarian ketakutan. Sesaat kemudian Sun Wukong pun datang, dan menghajar siluman batu tersebut hingga jadi berkeping-keping. Akhirnya para kera pun senang, karena rajanya telah kembali dan mereka tidak akan ketakutan lagi. Tetapi salah satu dari kera tersebut berkata kepada Sun Wukong, bahwa mereka membutuhkan sebuah senjata untuk berjaga-jaga melindungi diri, jika suatu saat Sun Wukong pergi. Kera tersebut juga memberitahukan tempat di mana senjata itu tersimpan, yaitu di dasar laut. Kemudian Sun Wukong pun mengabulkan keinginan para keranya, dan dia pergi ke dasar laut untuk mengambilkan senjata buat para keranya. Setibanya Sun Wukong di dasar laut, dia dimakan oleh ikan raksasa. Akan tetapi ikan itu berhasil dibunuh oleh Sun Wukong. Yang dimana ikan tersebut adalah Jenderal Raja Naga Laut Timur. Di tempat itu Raja Naga marah dan menyuruh pasukannya untuk menyerang dan menangkap Sun Wukong, tetapi dengan mudahnya Sun Wukong bisa mengalahkan prajurit dari Raja Naga. Hingga akhirnya Raja Naga bersedia memberikan apa yang diinginkan oleh Sun Wukong, yaitu semua senjata yang dimiliki olehnya, beserta baju perangnya juga. Setelah Sun Wukong sudah berhasil mendapatkan senjata yang dia inginkan, Sun Wukong pun hendak kembali ke tempat para keranya berada. Sesaat di dalam perjalanan Sun Wukong hendak untuk kembali, dia melihat sebuah batu besar dan panjang yang sangat menarik. Di mana batu besar itu adalah sebuah tongkat sakti yang telah diberikan oleh dewa untuk menjaga keseimbangan semua lautan. Di situ Raja Naga berkata kepada Sun Wukong, bahwa jika dia berhasil mencabut batu tersebut, Sun Wukong boleh memilikinya. Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Raja Naga itu pun sangat gembira dan percaya diri mencabut batu tersebut. Hingga akhirnya batu itu berhasil dicabut oleh Sun Wukong dan tongkat itu pun kemudian diambil olehnya. Setelah tongkat itu dicabut oleh Sun Wukong, keseimbangan lautan jadi tidak beraturan dan air dari semua lautan saling bertabrakan sehingga menimbulkan gempa dan tsunami dahsyat. Di tempat yang lain di gunung berapi tempat para iblis tinggal, kita diperlihatkan dengan Chang'e yang sedang melihat ombak tsunami yang datang ke arah tempatnya. Di situ Chang'e hendak menghentikan ombak tersebut, sesaat kemudian Gumo Ong pun datang dan membantu Chang'e untuk menghentikan ombak yang mengarah ke tempat mereka. Dan mereka berdua pun akhirnya berhasil menghentikan ombak tersebut dengan cara membekukannya. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan dengan sosok siluman wanita cantik bersama para teman silumannya, sedang berjalan di tempat tinggal Sun Wukong. Dan siluman wanita itu bernama Rusue. Di tempat itu mereka sudah dikepung oleh para kera Sun Wukong. Karena mereka adalah siluman, para kera Sun Wukong pun menyerang mereka dan mengurung Rusue dengan menggunakan sebuah gelembung. Di situ Sun Wukong berkata kepada Rusue, mau apa mereka datang ke Gunung Huako dan apa yang sedang mereka cari. Rusue yang melihat Sun Wukong itu pun sedikit aneh dan dia berkata kepada Sun Wukong, yaitu Kerajaan Tan. Sun Wukong yang mendengar perkataan dari Rusue pun sedikit ingat akan sesuatu di masa kecilnya, dan Sun Wukong pun menghampiri Rusue dengan menatapnya. Yang dimana sebenarnya mereka dulunya pernah bertemu waktu masih kecil, dan Rusue adalah siluman rubah yang pernah saling menempelkan tangan di waktu Sun Wukong masih di dalam sebuah kristal. Sesaat kemudian, Sun Wukong pun tersadar dan dia melepaskan Rusue dari gelembung tersebut. Di situ Sun Wukong sangat gembira dan dia memeluk Rusue sambil berkata, sudah sekian lama kita tidak bertemu. Sedangkan di tempat yang lain di gerbang timur Istana Langit, kita diperlihatkan dengan Raja Naga yang datang ke Istana Langit untuk melaporkan perbuatan keras sakti kepada Raja Langit. Akan tetapi, di situ Raja Naga ditahan oleh Dewa Arlang untuk masuk dan dia berkata kepada Raja Naga, bahwa masalah seperti itu hanyalah masalah yang mudah, yang bisa dia lakukan tanpa harus melaporkannya ke Raja Langit. Kemudian Dewa Arlang memanggil Nacha, dia menyuruhnya untuk menangkap kera sakti tersebut. Kita diperlihatkan dengan Sun Wukong yang sedang berduaan bersama Rusue, dan mereka sedang asik mengobrol dengan memandangi matahari yang akan terbit itu. Akan tetapi, lama-kelamaan matahari itu terasa aneh dan matahari itu semakin dekat dengan mereka.
Ternyata sebenarnya itu bukanlah matahari melainkan api yang menuju ke arah mereka. Api itu adalah semburan dari Nacha, yang telah diutus oleh Dewa Arlang untuk menangkap kera sakti. Kemudian Nacha dan San Wukong pun berkelahi di tempat itu. Di saat San Wukong berhasil ditangkap oleh Nacha dan dia hendak menyembur San Wukong dengan apinya, tiba-tiba datanglah siluman kerbau di situ untuk membantu San Wukong dengan menghempaskan kipas sakti milik istrinya. Setelah kejadian itu, San Wukong merasa berhutang budi dan menganggap siluman kerbau itu sebagai temannya, karena dia sudah menolong San Wukong dari kejaran Nacha. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol di tempat itu, yang dimana sebenarnya siluman kerbau ini telah memanfaatkan kekuatan dari San Wukong, untuk membantunya menghancurkan gerbang pintu selatan Istana Langit yang telah dilindungi oleh serpihan kristal Dewi Nua. Agar siluman kerbau ini bisa masuk ke Istana Langit lagi dan membalas dendam kepada Raja Langit. Di situ Gumong berkata kepada San Wukong, bahwa seharusnya dia tidak tinggal di Gunung Huako, melainkan dia seharusnya menjadi panglima di Kerajaan Langit karena San Wukong sangat sakti dan hebat. Pikiran San Wukong pun akhirnya setuju dengan omongan Gumoong itu, dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Istana Langit, untuk meminta kepada Raja Langit supaya mengangkatnya menjadi panglima atau memberikan posisi jabatan kepadanya. Setibanya San Wukong di gerbang selatan pintu masuk Istana Langit, dia bertemu dengan Dewa Arlang yang sedang menjaga pintu gerbang itu. Dewa Arlang berkata kepada San Wukong, bahwa siluman tidak akan bisa masuk atau menembus gerbang pintu itu yang sudah dilindungi oleh serpihan kristal Dewi Nua. Di situ Sun Wukong merasa telah diremehkan oleh Dewa Arlang, bahwa dia tidak bisa masuk karena tidak memiliki aura dewa. Hingga akhirnya pun San Wukong membuktikannya kepada Dewa Arlang dan akhirnya dia bisa masuk menembus pintu itu. Setelah San Wukong berhasil masuk ke Istana Langit, dirinya merasa sangat senang dan gembira melihat si isi dari Istana Langit itu. Hingga akhirnya pun dia telah tiba di pusat kerajaan Istana Langit dan tanpa dia sadari, dia bertemu dengan Sang Kaisar Raja Langit yang sedang dicarinya. Di tempat itu Raja Langit sedang mengelus kudanya tersebut, kemudian San Wukong pun menghampirinya dengan membantu membangunkan kuda itu, dan dia melepaskan pengikat di kuda itu kemudian menyuruhnya untuk pergi. Selang beberapa saat, Guru Putih beserta pasukan langit pun datang ke tempat itu, mereka merasa San Wukong sudah kurang ajar kepada sang raja dan mereka hendak ingin menangkap San Wukong. Akan tetapi, Raja Langit tidak mempermasalahkan sikap dan tingkah laku San Wukong, karena dia menganggap San Wukong masih butuh didikan dan belum sepenuhnya mengerti tentang sopan santun. Setelah San Wukong mengetahui bahwa dia adalah Raja Langit, San Wukong pun berbicara kepadanya tentang apa itu menjadi dewa, dan dia meminta kepada Raja Langit untuk memberikan tempat tinggal dan posisi jabatan kepadanya. Raja Langit pun menjelaskannya kepada San Wukong, bahwa menjadi dewa tidaklah semudah yang dia inginkan melainkan menjadi dewa adalah tentang sikap perilaku dan juga naluri dari dirinya. Kemudian Raja Langit pun akhirnya memberikan posisi dan tempat tinggal kepada San Wukong untuk menjadi penjaga kuda, karena dia telah melihat kuda yang telah dilepaskan San Wukong dan kuda itu merasa senang. Beberapa hari kemudian, San Wukong yang terlihat sangat bosan di tempat itu, kemudian dia pun berbicara kepada kuda-kuda di situ kenapa mereka harus menurut kepada perintah di Istana Langit. Selang beberapa waktu Dewa Arlang datang ke tempat San Wukong, dan dia mencoba menghasut San Wukong supaya San Wukong membuat keributan di Istana Langit. Dengan cara dia mengejek dan menghina jabatan San Wukong yang telah diberikan oleh Raja Langit kepadanya. Di situ Dewa Arlang berkata kepadanya, bahwa pangkatnya sangatlah rendah dibanding dengan pangkat Dewa Arlang. Sehingga perkataan dari Dewa Arlang pun membuat San Wukong merasa sangat marah, dan mereka berdua pun akhirnya berkelahi di tempat itu. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan keberadaan siluman kerbau yang sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh Raja Langit. Di mana di situ Gumoong sedang membuat senjata kapak sakti yang bisa mengalahkan Raja Langit dari pengorbanan para pasukan iblisnya. Sesaat kemudian Chang'e pun datang, dan dia menanyakan apa yang sedang dilakukan suaminya tersebut. Setelah Chang'e melihat dan mengetahui rencana dari suaminya itu, dirinya pun sangat sedih karena dia sudah berjanji kepada kakaknya yaitu Raja Langit, untuk menjaga suaminya supaya tidak melakukan balas dendam kepada para dewa. Akan tetapi, Gumoong tidak memperdulikan omongan dari istrinya dan dia meneruskan rencana untuk membuat kapak sakti itu.
Hingga akhirnya upacara pengorbanan untuk pembuatan kapak sakti itu pun sudah selesai. Kembali di tempat Istana Langit, yang dimana di situ Sun Wukong sedang dikejar oleh Dewa Arlang dan Sun Wukong bersembunyi di tempat tumbuhan buah persik milik Kerajaan Langit. Di situ Sun Wukong merasa tertarik terhadap buah persik itu, dan dia mengambil semua buah persik dengan cara mencobanya satu persatu. Kemudian keberadaan Sun Wukong diketahui oleh para Dewi Kayangan, dan mereka memarahi Sun Wukong atas perbuatannya. Selang beberapa waktu, Dewa Arlang pun datang ke tempat itu dan Sun Wukong menyamar sebagai Raja Langit untuk memarahi Dewa Arlang. Setelah Dewa Arlang mengetahui Raja Langit tersebut adalah Sun Wukong, Dewa Arlang pun memukulnya dan Sun Wukong pun kabur lagi. Setelah Sun Wukong berlarian ke sana kemari, dia kemudian bertemu dengan Dewi Kayangan. Yang dimana sebenarnya Dewi itu adalah jelmaan Dewa Arlang untuk menghasut Sun Wukong agar memakan pil hidup abadi yang dibuat oleh para dewa untuk Raja Langit. Hingga akhirnya Sun Wukong pun terhasut oleh perkataan Dewa Arlang itu, dan dia mendatangi tempat pil tersebut disimpan. Di saat Sun Wukong ingin masuk dan mengambil pil tersebut, datanglah Guru Putih di tempat itu dan dia mengikat Sun Wukong dengan rantai dewa miliknya agar Sun Wukong tidak melangkah lebih jauh lagi. Akan tetapi, sesaat kemudian Dewa Arlang pun datang dengan pasukannya, dia memukuli Sun Wukong dengan menggunakan cambuk sehingga membuat Sun Wukong masuk ke dalam guci panas yang berisikan pil tersebut. Di dalam guci tersebut, Sun Wukong berhasil melepaskan ikatan rantai pada dirinya, dan dia juga memakan pil milik Raja Langit itu. Setelah dia berhasil memakan pil tersebut dan dia hendak keluar, dia mengajar Dewa Arlang dan membuatnya pergi dari tempat itu. Kemudian Sun Wukong pun juga pergi dari tempat itu dan dia kembali ke Gunung Huako. Di saat Sun Wukong sudah kembali ke Gunung Huako, Sun Wukong malah diperlihatkan dengan kematian para keranya dan juga kematian teman masa kecilnya, yaitu Siluman Rubah. Sun Wukong pun merasa sedih sekali melihat itu semua. Sesaat kemudian Siluman Kerbau pun datang ke tempat Sun Wukong, dan dia menceritakan kejadian yang menimpa para kera dan temannya tersebut. Siluman Kerbau berkata kepada Sun Wukong, bahwa itu semua adalah ulah dari para dewa yang telah marah kepada Sun Wukong atas kejadian di Istana Langit yang dibuat olehnya. Akan tetapi, itu semua adalah tipu daya dari Siluman Kerbau untuk menghasut Sun Wukong, supaya Sun Wukong menghancurkan gerbang selatan Istana Langit yang telah dibuat dengan serpihan kristal Dewi Nua agar iblis bisa masuk ke Istana Langit lagi. Yang dimana sebenarnya itu semua adalah perbuatan dari Siluman Kerbau. Setelah Sun Wukong mendengar cerita dari Siluman Kerbau tersebut, Sun Wukong pun merasa marah dan murka kepada para dewa. Dia pun akhirnya pergi lagi ke Istana Langit untuk balas dendam kepada mereka. Sesampainya Sun Wukong di pintu gerbang Istana Langit, dia menghancurkan pintu itu dan menyerang para penjaga gerbang itu. Di tempat yang lain, Raja Langit mendapatkan firasat yang buruk dan dia memutuskan kepada para prajuritnya untuk berjaga dan bersiap menghadapi itu semua. Setelah Sun Wukong berhasil mengalahkan penjaga gerbang Istana Langit, dia pun pergi dan menyerang para pasukan langit tanpa ampun. Hingga akhirnya pun Sun Wukong bertemu dengan Sang Raja Langit, dia menanyakan atas tindakan Raja Langit kepada para keranya tersebut. Di sisi yang lain, Siluman Kerbau akhirnya bisa masuk lagi ke Istana Langit dan dia pun membunuh semua prajurit Istana Langit dengan kapak saktinya itu. Di saat Sun Wukong berhadapan dengan Raja Langit, Guru Putih datang, tetapi Siluman Kerbau membunuh Guru Putih dengan kabut hitamnya. Sun Wukong yang melihat kejadian itu pun dia sedikit teringat akan kematian Rusui teman wanitanya, yang kematiannya juga disebabkan oleh kabut hitam yang sama dengan kabut hitam yang membunuh gurunya itu. Akhirnya Sun Wukong menyadari bahwa kematian para kera dan gurunya itu sama, berarti mereka dibunuh oleh orang yang sama, yaitu Siluman Kerbau tersebut. Sun Wukong pun merasa kecewa dan murka kepada Siluman Kerbau itu. Di saat Siluman Kerbau telah mengetahui bahwa Sun Wukong telah menyadari itu semua, dia pun hendak memukul Sun Wukong dengan menggunakan kabut hitam dari kapak saktinya, akan tetapi Raja Langit menyelamatkan Sun Wukong dengan mendorongnya. Dan Raja Langit bertarung kembali dengan Siluman Kerbau itu. Di situ, Siluman Kerbau berhasil mengalahkan Raja Langit dengan menggunakan kapak saktinya, dan membuatnya terlempar tidak berdaya.
Di sisi lain Dewa Arlang yang melihat Raja Langit sudah tidak berdaya, dia dengan nafsunya ingin membunuh Raja Langit menggunakan tombak miliknya, akan tetapi Sun Wukong yang melihatnya itu dia pun segera terbang dan memukul Dewa Arlang dengan tongkat saktinya hingga Dewa Arlang terkental di dalam istana kerajaan langit. Di saat yang bersamaan, siluman kerbau juga datang ke istana langit itu dan dia menduduki kursi kerajaan milik Raja Langit. Di tempat itu Dewa Arlang sedikit mengobrol kepada siluman kerbau, bahwa singgasana yang didudukinya itu adalah miliknya. Yang dimana siluman kerbau dulu pernah berjanji kepada Dewa Arlang bahwa akan membantunya merebut singgasana itu dari Raja Langit. Akan tetapi yang sebenarnya adalah Dewa Arlang sudah ditipu dan dia sebenarnya cuma dimanfaatkan oleh siluman kerbau untuk membantu rencananya itu. Di situ Dewa Arlang merasa dirinya telah ditipu oleh siluman kerbau, dan dia mencoba menyerang siluman kerbau. Akan tetapi siluman kerbau dapat menghabisi Dewa Arlang dengan mudah. Siluman kerbau pun merasa dirinya telah menang dan berhasil, tetapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan serangan dari Sun Wukong yang menghancurkan istana langit menggunakan tongkat saktinya. Kemudian terjadilah perkelahian antara siluman kerbau dengan Sun Wukong. Sesaat siluman kerbau berhasil mengalahkan Sun Wukong dengan kapak saktinya, tetapi Sun Wukong berhasil sadar kembali, dan dia pun akhirnya dapat mengalahkan siluman kerbau tersebut, hingga tanduknya patah, dan siluman kerbau juga terlempar sampai ke dasar bumi. Dan akhirnya film ini pun, Toho Omat.